Sampah menumpuk di Jalan Gang Swadaya Albu, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 30 Juni 2026. Tumpukan sampah ini berada persis di samping rumah susun Albu. Sampah menutupi separuh jalan dan membuat pengendara sepeda motor serta pejalan kaki harus bergantian melintas. Tumpukan sudah terjadi lebih dari 5 hari. Diduga akibat ada pembatasan pembuangan sampah ke tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Akibat sampah menumpuk, warga resah karena bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas. Semenjak itu yang di Bantar Gebang ada kecelakaan itu, udah berapa bulan yang lalu nih udah. Udah berbulan-bulan. Sampahnya udah macam-macam lah, namanya sampah warga. Ibu, Dari RT 1 apa RT 2, RT 3 kalau nggak salah, RT 3 sampai RT 2. Ya emang udah ditampung. Cuman dibuangnya ke sini-sini juga. Ya sampai membludak lah, mesti 3 hari sekali kan diangkat. Karena Bantar Gebang macet itu udah. Biasanya juga nggak sampai kayak gini. Resah sih dengan keadaan kayak gini sih. Ya resah tuh kalau misalkan lewat sini becek tuh, belatungan mulu situ, mana bergenangan air situ. Dibersihkan kayak waktu kemarin-kemarin dulu. Warga berharap sampah segera diangkut agar lokasi kembali bersih seperti semula. iya keganggu banget Pak, apalagi bawa bocah begini, jalan kaki, bau banget. Apalagi anak saya les di RPTA di sini. Tiap hari saya lewat sini. Meresahkan nggak sih Bu? Banget Pak, meresahkan banget. Baunya itu Pak yang nggak kuat. Kalau bisa sih Pak, ya minimal jangan sampai numpuk begini lah gitu. 2 hari sekali lah gitu angkut, atau jangan sampai menumpuk lah gitu. Jangan sampai orang lewat sampai susah. Kadang belatungnya kan sampai berserakan ke mana-mana. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada Selasa 30 Juni 2026. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Presiden ke-7 ke Indonesia, Joko Widodo, dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi hingga perbuatan dilakukan secara sistematis. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dilakukan pidana sebelumnya. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang ingin Nadiem dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. 2,2 triliun rupiah telah diakomodasi dalam putusan nomor. Ya, pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Di mana dalam rapat paripurna kali ini, pemirsa, sebanyak 293 anggota DPR RI hadir dari total 579 anggota Dewan. Ini berarti kehadiran tersebut memenuhi syarat quorum sehingga rapat paripurna dapat dilanjutkan, yang tentunya kemudian akan dilanjutkan dengan seluruh agenda yang telah dijadwalkan pada hari ini. Pemirsa, selain dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, sidang paripurna ini juga dihadiri oleh unsur pimpinan DPR lainnya termasuk Wakil Ketua DPR Saan Mustafa dan juga Sari Yuliati. Tentunya juga dihadiri oleh para anggota Dewan daripada seluruh fraksi. Dan tentunya agenda penting yang dibahas hari ini adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan, laporan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau juga BPK-RI. Dan laporan ini juga tentunya akan menjadi bagian penting ataupun dari fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara dan juga penggunaan anggaran dari pemerintah. Selain itu, pemirsa, agenda hari ini juga mendengarkan laporan Komisi 1 terkait hasil uji kelayakan dan keputusan atau fit and proper test calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2025 hingga 2030. Kemudian juga rapat hari ini juga membahas terkait dengan pandangan fraksi-fraksi terhadap 15 rancangan undang-undang terkait dengan kabupaten dan kota yang merupakan usul inisiatif dari Komisi 2
Ketua DPR RI yang kemudian juga tentunya hari ini membahas terkait dengan turut menjadi perhatian, yaitu adalah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta. Ishakan dan Adi Chandra melaporkan. Program pembangunan 3 juta rumah mendapat suntikan besar dari sektor swasta. Lipo Group menghibahkan lebih dari 30 hektar lahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi kepada pemerintah. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 141.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hibah diserahkan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Senin 29 Juni 2026. Lahan akan dikelola melalui skema penyertaan modal negara kepada Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara sebelum pembangunan dilakukan BUMN yang ditunjuk pemerintah. Prosesi penyerahan disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, CEO Danantara Rosan Ruslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Fateh, pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi, serta Chairman Lipo Group James Riyadi. Menteri Marwarar Sirait menyebut hibah lahan menjadi terobosan penting mempercepat realisasi program 3 juta rumah lantaran keterbatasan lahan strategis selama ini menjadi salah satu kendala utama pembangunan hunian bagi masyarakat. Menurut Marwarar, seluruh proses hibah telah dikonsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Dalam waktu tidak terlalu lama lagi, segera bisa rakyat bisa memiliki hunian yang terjangkau dan berkualitas. Nanti Pak Rosan jelaskan, nanti kita mendapatkan dukungan yang membangun dan juga membiayai dengan adanya kepastian hukum, jadinya semuanya aman. Terutama rakyat yang mau membeli rumahnya jadi nyaman dan aman karena ada kepastian hukum. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengapresiasi langkah Lipo Group dinilai menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung program strategis nasional. Pemerintah akan memberikan kemudahan administrasi, termasuk dari sisi perpajakan, agar tidak menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam penyediaan perumahan rakyat. Tentunya kami sebagai pelaksana nantinya dari pembangunan dan juga pembiayaan mempunyai sudah berkoordinasi dan kerjasama untuk setting rencananya, targetnya, implementasinya agar ini sesuai dengan tepat waktu dan saat bersamaan juga. Karena ini adalah MBR affordable sesuai dengan target yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi bisa diselesaikan secepat mungkin sehingga pembangunan dapat segera dimulai dan akad dengan calon penghuni bisa dilakukan pada tahun ini. Dari Jakarta, Natasha Alko Ibrahim, Berita Nasional TV. Sebagai sumber kemakmuran. Produk rajungan olahan di Gresik sukses menembus pasar internasional, tepatnya Amerika Serikat. Kementerian Transmigrasi melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton ke Amerika Serikat di Sivikuda Tamamas, kawasan industri Gresik, Jawa Timur pada Senin 29 Juni 2026. Pelepasan ekspor ini menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha memperkuat hilirisasi produk unggulan di kawasan transmigrasi sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Selain dari Gresik, komoditas rajungan diekspor dari kawasan transmigrasi berasal dari Sorong, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, serta wilayah pesisir Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan swasta PT Aruna. Seluruh hasil tangkapan diolah di Gresik sebelum dikirim ke pasar Amerika Serikat dengan standar kualitas ekspor. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut ekspor ini menjadi bukti bahwa kawasan transmigrasi memiliki potensi besar menghasilkan komoditas bernilai tinggi jika didukung hilirisasi dan kolaborasi yang kuat.
produk unggulan di kawasan transmigrasi bukan hanya tanaman pangan, padi dan jagung, bukan hanya hortikultura, ya, buah, durian gitu, tapi kita juga menginginkan adanya produk unggulan untuk perikanan, salah satunya adalah ikan, dan yang sekarang kita lagi ekspor adalah rajungan. Kita ekspor ke Amerika Serikat, karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tetapi juga ada yang menjadi pekebun kopi, pekebun durian, dan juga menjadi nelayan. Di lokasi yang sama, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menilai keberhasilan ini menunjukkan peran strategis Gresik sebagai kawasan industri mampu menghubungkan potensi sumber daya dari berbagai daerah menuju pasar global. Industri pengolahan rajungan tidak hanya memberikan nilai tambah pada komoditas perikanan, tetapi juga menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Gresik ini strategis. Ketika ada produk unggulan dari daerah transmigrasi khususnya Indonesia Timur, banyak industrialisasi yang mengolah produk dari produk unggulan tersebut. Salah satunya adalah rajungan. Bisa jadi nanti produk-produk yang lain, bisa coklat, kemudian kopra. Di Kabupaten Gresik industrinya sudah banyak, dan tentunya ini butuh dukungan dari Kementerian Transmigrasi. Saya kira itu. Pemerintah berharap keberhasilan ekspor ini menjadi contoh pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi lain, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dari Jawa Timur, Lydia Junita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemerintah membuka pendaftaran program magang nasional angkatan kedua tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan baru. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mempercepat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah untuk mendukung program prioritas tersebut. Melalui program magang nasional, peserta akan mendapat kesempatan magang selama 6 bulan, menerima penghasilan sesuai lokasi penempatan, serta mendapat pendampingan langsung dari mentor di perusahaan. Pemerintah menargetkan kuota program meningkat menjadi 150.000 peserta pada tahun ini, setelah pelaksanaan angkatan pertama pada 2025 diikuti lebih dari 102.000 peserta dengan minat mencapai 400.000 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% peserta langsung direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang, sedangkan peserta lainnya umumnya terserap pasar kerja dalam waktu singkat berkat pengalaman yang dimiliki. Utama pemerintah yang dari tahun ke tahun terus-menerus ada itu salah satunya adalah bagaimana caranya adik-adik mahasiswa yang telah lulus khususnya S1 itu bisa langsung bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, untuk itu Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya Program Magang Nasional, dan ini adalah sudah angkatan kedua. Pada angkatan kedua, program ini juga membuka kesempatan bagi lulusan profesi dan penyandang disabilitas. Pendaftaran peserta akan dimulai pada Juli 2026 melalui platform Siap Kerja, dengan pelaksanaan magang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus mendatang. Didukung partisipasi ribuan perusahaan BUMN maupun swasta di seluruh Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Juni 2026. Logo terpilih merupakan karya Fajar Novario asal Padang yang berhasil meraih suara terbanyak melalui mekanisme polling publik. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto menyampaikan desain logo mengusung filosofi kuat yang terinspirasi dari keragaman motif tradisional Nusantara.
Menurutnya, keragaman tersebut menjadi fondasi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden berharap peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini menjadi milik seluruh rakyat dengan partisipasi aktif di berbagai daerah, serta mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan merayakan kemerdekaan dengan semangat kebersamaan. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mendukung penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh pihak menggunakan tema dan logo resmi pada berbagai media publikasi. Panduan penggunaan beserta materi logo dapat diakses secara daring agar masyarakat mudah menerapkan identitas visual resmi dalam berbagai bentuk publikasi dan media sosial. Tim Liputan Berita Nasional TV. Di tengah meningkat ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia menegaskan akan mengambil kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar. Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayani dalam konferensi pers usai rapat koordinasi perekonomian yang digelar DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 29 Juni 2026. Menurut Destri, salah satu langkah yang telah ditempuh Bank Indonesia adalah menaikkan BI rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas. Nah, untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam 1 bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis poin. Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Selain menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga meningkatkan ekspansi operasi moneter untuk menjaga likuiditas pasar. Hingga akhir Juni 2026, ekspansi likuiditas meningkat dari 600 triliun rupiah menjadi 1.000 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi gejolak di pasar uang maupun pasar valuta asing. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat koordinasi perekonomian yang dihadiri DPR, Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga terkait. Dewan Ekonomi Nasional menilai seluruh negara saat ini menghadapi ketidakpastian global, sehingga koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci menjaga stabilitas makroekonomi nasional. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan langkah pemerintah dan otoritas ekonomi dalam respon dinamika global. DPR menilai sinergi antar lembaga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan pasar di tengah tantangan ekonomi dunia. Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi perekonomian yang dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, serta pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI pada Senin 29 Juni 2026. Rapat membahas berbagai perkembangan ekonomi terkini dan langkah antisipasi menghadapi dinamika global. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Anggota Dewan Ekonomi Nasional atau Denmari LK Pangestu menyambut baik forum koordinasi yang difasilitasi DPR RI. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang bertukar pandangan antar lembaga dalam respon perkembangan ekonomi global maupun domestik. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko
ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Apresiasi serupa juga disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayani. Menurutnya, rapat koordinasi di DPR telah menjadi agenda rutin yang memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR atas terselenggara rapat koordinasi ini. Menurutnya, koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang terpadu dari aspek makroekonomi hingga sektorial. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DN yang memberikan pandangan maupun saran-saran dan semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya, sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu rapat koordinasi ini membahas berbagai langkah menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari koordinasi fiskal dan moneter, kondisi likuiditas perbankan, hingga kebijakan di sektor energi. DPR berharap sinergi yang telah terbangun melalui forum koordinasi ini dapat terus diperkuat agar kebijakan pemerintah berjalan selaras dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Juni 2026. Logo terpilih merupakan karya Fajar Novario asal Padang yang berhasil meraih suara terbanyak melalui mekanisme polling publik. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto menyampaikan desain logo mengusung filosofi kuat yang terinspirasi dari keragaman motif tradisional Nusantara. Menurutnya, keragaman tersebut menjadi fondasi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden berharap peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini menjadi milik seluruh rakyat dengan partisipasi aktif di berbagai daerah, serta mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan merayakan kemerdekaan dengan semangat kebersamaan. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mendukung penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah mengajak seluruh pihak menggunakan tema dan logo resmi pada berbagai media publikasi. Panduan penggunaan beserta materi logo dapat diakses secara daring agar masyarakat mudah menerapkan identitas visual resmi dalam berbagai bentuk publikasi dan media sosial. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi perekonomian yang dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, serta pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Rapat membahas berbagai perkembangan ekonomi terkini dan langkah antisipasi menghadapi dinamika global. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Mari Elka Pangestu menyambut baik forum koordinasi yang difasilitasi DPR RI. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang bertukar pandangan antara lembaga dalam merespons perkembangan ekonomi global maupun domestik. Apresiasi serupa disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayani. Menurutnya,
Rapat koordinasi di DPR telah menjadi agenda rutin yang memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan yang terpadu dari aspek makroekonomi hingga sektor real. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi ini membahas berbagai langkah menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari koordinasi fiskal dan moneter, kondisi likuiditas perbankan, hingga kebijakan di sektor energi. DPR berharap sinergi yang telah terbangun melalui forum koordinasi ini dapat terus diperkuat agar kebijakan pemerintah berjalan selaras dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Bagi grup band legendaris yang digawangi oleh Tria dan kawan-kawan, melahirkan sebuah album utuh adalah harga mati. Belum juga euforia karya teranyar mereka surut, isi kepala para personel justru sudah langsung berputar, merancang, cetak biru untuk proyek musik selanjutnya. Menariknya, The Changcuters mempunyai pakem tersendiri yang tabu untuk dilanggar dalam urusan dapur rekaman, di mana mereka menghindari mengandalkan tabungan lagu lama yang terlanjur mengendap di arsip. Mereka memilih untuk meramu materi baru secara dadakan agar energi yang dihasilkan tetap segar dan organik. Proses kreatif yang serba spontan inilah yang membuat setiap karya mereka selalu terasa hidup. Seluruh ide liar yang muncul tetap ditampung dengan matang sebelum akhirnya dieksekusi bersama di dalam studio. Namun roda perjalanan mereka tak selamanya bergulir mulus. Tepat setelah album ke-6 meluncur pada 2020 lalu, hantaman pandemi global memaksa The Changcuters merombak total seluruh rencana jangka panjang yang semula sudah tersusun rapi hingga 2021. Ketidakpastian situasi sempat menahan langkah mereka untuk bergerak, namun momentum pasca pandemi justru menjadi titik balik bagi mereka untuk kembali masuk studio dan merajut barisan nada demi menjaga napas kreativitas. Biasanya kita tuh setelah rilis album yang udah mikirin ya terakhir, udah langsung mikirin next albumnya ngapain ya gitu. Tapi ya sambil jalan gitu kan, karena kita tuh biasanya bikin album tuh fresh gitu ya. Nggak pernah dari tabungan-tabungan lagu gitu dikeluarin kemudian di album. Jadi emang ngedadak gitu. Kalau masakan tuh mendadak dimasak gitu. Ya, jadi tapi udah dipikirin sebelumnya mau bikin album lagi nih misalnya apa ya, ngapain dia ditampung dulu lah ide-ide tersebut biasanya gitu. Nah, kenapa kalau di momentumnya 2026 emang alhamdulillah dapatnya di 2026 ya. Bagi band yang telah 2 dekade lebih mewarnai belantika musik Indonesia ini, merilis sebuah single hanyalah jembatan pembuka. Target utama dan kepuasan tertinggi mereka akan selalu bermuara pada lahirnya sebuah album yang utuh, sebuah tradisi yang enggan mereka tinggalkan. Lewat pergulatan panjang dan adaptasi di tengah situasi yang sempat tak menentu, 2026 lah menjadi jawaban tuntas atas kerinduan mereka untuk kembali mempersembahkan sebuah mahakarya yang utuh bagi para Changcut Rangers. Bagas Kusumwahdi, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Hal tersebut disampaikan Jenderal Maruli Simanjuntak, MSc, yang juga merupakan Ketua Umum PB PJSI. Usai menutup kejuaraan nasional Judo Piala Kasat 16 tahun 2026 di Gor Kartika, Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat. Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, kejuaraan nasional Judo Kasat Cup bukan sekedar ajang kompetisi untuk meraih medali atau gelar juara. Lebih dari itu, kejuaraan ini merupakan wadah pembinaan, pengukuran kemampuan, sekaligus sarana untuk melahirkan atlet-atlet judo terbaik yang kelak diharapkan mampu mengharumkan nama daerah, satuan, bahkan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Kasat juga mengatakan, melalui pertandingan yang telah berlangsung, dapat dilihat potensi besar dari para atlet judo Indonesia. Selama 4 hari penyelenggaraan, kejuaraan berlangsung dengan penuh semangat, sportivitas, sekaligus menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PJSI Regina Lefrant Vega menyampaikan apresiasi atas konsistensi TNI AD, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat, dalam mendukung kemajuan olahraga judo di Indonesia.
Pada Kejurnas Juru Piala Kasat 2026 ini, kontingen DKI meraih juara umum dengan 26 medali emas, 6 medali perak, dan 9 medali perunggu. Juara umum kedua kategori umum diraih kontingen Jawa Barat dengan raihan 8 medali emas, 16 medali perak, dan 19 medali perunggu. Tempat ketiga diraih kontingen Pengprov Bali dengan 8 medali emas, 10 perak, dan 17 perunggu. Pada kategori TNI Polri, juara umum pertama diraih oleh Polda Bali, juara umum kedua diraih Bareskrim Polri, dan juara umum ketiga diraih Pas Pampres. Selain menjadi arena kompetisi, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari persiapan atlet nasional menuju Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya, Jepang. Sejumlah atlet yang diproyeksikan memperkuat kontingen Indonesia turut ambil bagian untuk mengasah kemampuan sebelum mengikuti rangkaian pemusatan latihan dan kejuaraan internasional. Karena itu, hasil kejuaraan ini hendaknya tidak berhenti sebagai catatan prestasi, tetapi juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi, pemetaan kemampuan, dan dasar pembinaan atlet secara lebih terarah, berkelanjutan, dan profesional. Kasat juga menyerahkan penghargaan Patriot Judo kepada MB Hutagalung, Pergiwati Rava, AKBP Purnawirawan Ali Mursal Harahap, Prawoko, Alexander Herwira atas kontribusi dalam kemajuan judo di tanah air. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ratusan pendukung Afrika Selatan atau Bafana Bafana memadati fan zone di Johannesburg menyaksikan laga babak 32 besar melawan Kanada pada Senin 29 Juni 2026. Suasana penuh harapan berubah menjadi kecewa setelah Bafana Bafana takluk 1 gol tanpa balas akibat gol kapten Kanada, Stephen Eustachio, pada menit ke-92. Sepanjang pertandingan, Afrika Selatan tampil disiplin dalam bertahan dan beberapa kali mengancam lewat aksi Oswen Apoles serta tembakan jarak jauh Teboho Mokoena. Namun Bafana Bafana kesulitan menguasai pertandingan dan membangun serangan secara konsisten hingga akhirnya harus menerima keunggulan Kanada di masa tambahan waktu. Meski gagal melaju ke babak 16 besar, para pendukung mengaku tetap bangga. Mereka menilai keberhasilan Afrika Selatan menembus fase gugur untuk pertama kalinya menjadi pencapaian besar mengangkat pamor sepak bola negara di panggung dunia. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang kebangkitan tim-tim Afrika. 9 dari 10 wakil benua hitam berhasil lolos ke fase gugur. Maroko digadang-gadang menjadi kuda hitam dalam perebutan gelar juara dunia. Ribuan pendukung memadati jalanan kota Goma, Republik Demokratik Kongo, merayakan keberhasilan timnas lolos ke babak 32 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sambil mengibarkan bendera nasional, para supporter menyanyikan lagu-lagu dukungan dan menari hingga larut malam merayakan prestasi bersejarah Leopards. Bagi banyak warga, kemenangan ini menjadi penghibur di tengah kondisi keamanan yang belum stabil, terutama di wilayah timur Kongo. Mereka mengaku momen ini memberikan semangat baru dan melupakan sejenak tekanan akibat konflik. Optimisme menyelimuti para pendukung menjelang laga melawan Inggris di babak 32 besar. Mereka yakin Leopards mampu melanjutkan perjalanan impresif dan memberikan kejutan. Republik Demokratik Kongo memastikan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Uzbekistan 3-1 pada laga terakhir grup K. Penampilan ini menjadi penampilan pertama Kongo di Piala Dunia sejak tahun 1974 dan mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak gugur. Kekecewaan mendalam menyelimuti Korea Selatan setelah timnas gagal melaju ke fase gugur Piala Dunia 2026. Presiden Lee Jae-myung secara terbuka mengkritik penampilan Taeguk Warriors dan meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan investigasi menyeluruh atas kegagalan.
Menurut Lee, besar dana negara digunakan mendukung tim nasional harus diikuti dengan akuntabilitas. Pemerintah berjanji melakukan reformasi administrasi olahraga agar kegagalan serupa tidak terulang. Dampak kegagalan ini, pelatih Hong Myung-bo memutuskan mengundurkan diri. Tekanan publik memuncak bahkan membuat stasiun televisi KBS mengaburkan wajah Hong Myung-bo saat menayangkan konferensi pers usai pertandingan sebagai cermin merosot kepercayaan publik terhadap sang pelatih. Korea Selatan sebelumnya membuka turnamen dengan kemenangan atas Ceko. Namun 2 kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan memupus harapan melaju ke babak gugur. Hasil ini menjadi kegagalan ketiga Korea Selatan lolos ke fase gugur dalam 4 edisi terakhir Piala Dunia. Hasil imbang 3-3 antara Austria dan Aljazair memastikan kedua tim lolos ke babak 32 besar. Sementara Iran harus tersingkir dari persaingan. Hasil ini mengingatkan memori lama pada Aib Gijon di Piala Dunia 1982. Saat itu hasil pertandingan Jerman Barat dan Austria memicu kontroversi karena dinilai sama-sama menguntungkan kedua tim. Dalam laga di Kansas City, Austria 2 kali memimpin melalui gol Marko Arnautovic dan Marcel Sabitzer. Lalu Aljazair 2 kali menyamakan kedudukan melalui Rafik Belgali dan Riyad Mahrez. Mahrez sempat membawa Aljazair unggul 3-2 pada menit ke-93. Hasil ini akan meluluskan Iran dan menyingkirkan Austria. Namun Sasa Kalajdzic mencetak gol penyama pada menit ke-96 mengubah skor menjadi 3-3 dan memastikan kedua tim melaju ke fase gugur atau 32 besar. Hasil ini memicu beragam tanggapan. Penggemar Iran mendesak FIFA menyelidiki dan menilai ada momen mencurigakan sepanjang pertandingan. Pelatih Austria Ralf Rangnick menegaskan tidak ada kesepakatan untuk mengatur hasil pertandingan. Menurutnya, drama gol menit-menit akhir justru membuktikan laga sulit diprediksi. Hal senada disampaikan pelatih Aljazair Vladimir Petkovic, menegaskan hasil 3-3 murni hasil pertandingan dan bukan hasil pengaturan skor. Inilah detik-detik penangkapan seorang tersangka kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Solo. Penangkapan residivis KDN ini menjadi pengungkapan kasus narkotika terbesar sepanjang sejarah berdirinya Polresta Solo. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial KDN alias CK yang berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna sabu. KDN kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Solo setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika dalam jumlah besar yang diduga akan masuk ke wilayah Solo Raya. Tersangka KDN memiliki peran ganda dalam jaringan tersebut, yakni sebagai pengedar sekaligus pengguna narkotika. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku menjalankan aksinya demi memperoleh imbalan uang dari jaringan yang mengendalikannya. Pengungkapan kasus tersebut berlangsung secara bertahap melalui 3 tempat kejadian perkara yang berada di 2 kabupaten berbeda, yakni Boyolali dan Klaten. Saat dilakukan penggeledahan di lokasi pertama, polisi menemukan 19 paket sabu siap edar dengan total berat sekitar 0,4 kg, 1 unit telepon genggam, kantong plastik, lakban, serta kendaraan yang digunakan pelaku untuk beroperasi. Tidak berhenti di situ, petugas langsung melakukan pengembangan berdasarkan keterangan tersangka. Polisi kemudian bergerak menuju rumah pelaku di Ngemplak, Boyolali. Di lokasi kedua inilah polisi menemukan barang bukti terbesar. Dari dalam rumah tersangka, petugas mengamankan 3 bungkus besar sabu, masing-masing seberat sekitar 1 kg. Seluruh paket tersebut masih terbungkus rapi dan diduga belum sempat diedarkan. Dari penggeledahan di lokasi ketiga, polisi menemukan 12 paket sabu siap edar dengan berat sekitar 1 ons, 2 timbangan digital, alat hisap sabu, sedotan untuk pengemasan hingga sejumlah perlengkapan lain yang diduga digunakan sebagai sarana membagi narkotika menjadi paket-paket kecil sebelum diedarkan kepada pembeli.
Kasat Reserse Narkoba Polresta Solo Kompol Arfian Rizky Wibowo mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti timnya melalui serangkaian penyelidikan. Kemudian kami dapatkan kurang lebih 0,4 sekian kilo ya, di TKP pertama, kemudian kami kembangkan di TKP kedua yang berada di rumahnya. Di rumahnya kami mendapati 3 kilo sabu. Kemudian mengembang lagi di TKP ketiga di wilayah Klaten, kami mendapatkan kurang lebih sekitar 1 on ya, 1 on. Jadi kami total untuk BP yang kami amankan 3,5 kilo. Kemudian kami melakukan kegiatan joint investigasi dengan Direktorat Narkoba Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana ini. Pelaku residivis masih PB saat ini. Masih PB, sebelumnya menjalani di Boyolali ya. Di Boyolali. Saat ini sedang kami lakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Ada keterkaitan dengan jaringan yang lain? Sementara ini kami dalami, nanti kami kembangkan, perkembangan kami sampaikan kepada teman-teman media. Pelaku itu kurir atau bandar? Kurir. Ya. Kalau modusnya dan? Modusnya dia mengambil kemudian menunggu perintah dari atasnya untuk membuang, bahasanya membuang atau menempatkan di suatu tempat untuk pecahan-pecahannya. Jumlah tersebut menjadi pengungkapan terbesar yang pernah dilakukan Satres Narkoba Polresta Solo. Hasil pemeriksaan sementara juga mengungkap bahwa KDN bukan pelaku baru. Ia merupakan residivis kasus narkotika yang sebelumnya pernah menjalani hukuman di Kabupaten Boyolali. Meski masih berstatus bebas bersyarat, pelaku diduga kembali terlibat dalam jaringan peredaran sabu berskala besar. Saat ini, penyidik masih mendalami keterkaitan tersangka dengan jaringan lain yang diduga berada di luar wilayah Solo Raya. Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak buruk fenomena alam El Nino yang diproyeksikan melanda Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor pusat Kemendagri Jakarta Senin siang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta komitmen penuh dari seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah mitigasi yang cepat dan terukur dinilai sangat penting mengingat dampak terparah El Nino diprediksi akan terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Kemungkinan kebakaran hutan lahan karena panas kan, kita udah pernah ngalamin. El Nino ini kekeringan, udara yang panas. Daerah yang kita harapkan dengan data yang ada dari BMKG, dari BNPB, Kementerian Pertanian, dari Dirjen Sumber Daya Air yang juga melakukan langkah-langkah ya, dari Kementerian PU, itu data itu tadi datanya sangat detail kita sharing. Setelah itu saya minta seluruh kepala daerah untuk melakukan rapat internal. Kan dia ada BPBD, ada dinas pertanian, dinas pengairan, semua dikumpulkan untuk mengantisipasi baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kalau bisa gubernur melakukan Zoom meeting atau rapat dengan para bupati wali kota mengantisipasi daerahnya berdasarkan data dari BMKG, BNPB dan lain-lain. Nah setelah itu rapat dengan eksternal, terutama Forkompinda, TNI, Polri, kemudian dari instansi vertikal, badan balai air waduk, air sungai BWS ya, yang Kementerian PU, kemudian juga Kementerian Pertanian kan punya juga pendamping-pendamping di daerah-daerah untuk masalah irigasi dan lain-lain untuk kecukupan air. Di samping itu juga kerjasama dengan pemadam kebakaran mungkin ya, untuk mempersiapkan bila terjadi kebakaran, dengan para kepala desa untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kebakaran dan cepat diselesaikan. Mendagri juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperkuat sinergi dan Forkopimda, TNI Polri, dinas terkait, hingga pemerintah desa di mana kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meminimalisir potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang berpotensi mengganggu sektor pertanian dan pasokan energi. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV.
Jajaran pegawai Kelurahan Cilangkap Tapos Kota Depok bersama puluhan anggota organisasi masyarakat serta sejumlah elemen masyarakat lainnya menggelar kegiatan operasi bersih di sepanjang Jalan Raya Cilangkap. Tak hanya membersihkan area jalan, kegiatan juga melakukan pengecatan jembatan Cilangkap sebagai bentuk penataan keindahan kota. Lurah Cilangkap Gali Catur Prasetya mengatakan kegiatan operasi bersih ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut taklimat Presiden Prabowo Subianto. Kali ini pihaknya menggandeng ormas lantaran kegiatan ini tidak melulu lahir dari pemerintah. Kami melaksanakan giat opsi Depok Asri Kelurahan Cilangkap. Ini merupakan tindak lanjut dari talimat Bapak Presiden dalam rangka gerakan Indonesia Asri, Jabar Asri, Depok Asri. Ada yang beda nih Pak Lurah, kali ini gandeng ormas. Kenapa sih alasannya? Ya, hari ini memang kita melaksanakan opsi ini kolaborasi selain dengan warga, pengurus lingkungan, dan juga ormas. Kenapa? Karena harapannya kegiatan ini bukan melulu lahir dari pemerintah, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan. Nah, itu kita melibatkan segala unsur. Alhamdulillah, Kelurahan Cilangkap bekerja sama kolaborasi dengan FBR. Intinya bagaimana caranya pemerintah hadir, kemudian bersinergi dengan stakeholder yang ada untuk kegiatan-kegiatan positif. Bukan ini juga area perbatasan antara Depok dengan Bogor. Betul, ini area perbatasan antara Pemkot Depok dengan Kabupaten Bogor, dan ini pintu masuk Kelurahan Cilangkap. Sementara itu, Ketua Ormas FBR Cilangkap Sasmita menyampaikan bahwa kegiatan ini baru pertama kali dilakukan oleh pihak Kelurahan Cilangkap untuk bersinergi dengan organisasi masyarakat setempat. Alhamdulillah kita menyambut baik ya dengan adanya kolaborasi dari pihak Kelurahan Cilangkap, khususnya dengan ormas yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap, Forum Betawi Rempuk. Ini menyambut baik lah dengan adanya kegiatan ini. Memang kita harapkan dari dulu gitu, biar ada sinerginya dari pihak kelurahan dengan ormas beserta masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap. Baru pertama kali, gitu. Responnya ya sangat bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini mungkin bisa berkelanjutan gitu lah, antara sinergi dari kelurahan dan ormas yang ada di lingkungan Kelurahan Cilangkap beserta masyarakat. Gitu. Ya betul, yang memang mungkin sudut pandang terhadap ormas masyarakat kan kebanyakan sisi negatifnya aja kan. Kalau ormas itu kan sisi positifnya jarang terlihat gitu. Diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat terus dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, khususnya Kelurahan Cilangkap, agar sinergi dan seluruh elemen masyarakat dapat mewujudkan penataan dan keindahan kota sebagaimana mestinya. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi perekonomian bersama Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta sejumlah pemangku kepentingan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 29 Juni 2026. Rapat membahas berbagai langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Usai rapat, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang sehat. Hingga akhir Mei, defisit APBN tercatat sebesar 0,7% dan diperkirakan tetap berada di bawah 3% hingga akhir tahun. Penerimaan pajak tumbuh 19,1%, sementara realisasi belanja negara juga masih berada di atas 30%. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Juda Agung menambahkan, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk menjaga likuiditas perbankan.
Penempatan dana pemerintah diperbankan sebesar Rp281 triliun diperpanjang hingga Desember 2026 dengan tambahan fasilitas standby Rp100 triliun apabila diperlukan untuk mendukung penyaluran kredit. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayani menyatakan Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas melalui berbagai instrumen moneter. Menurutnya, langkah jangka pendek diperlukan untuk merespon ketidakpastian global dan menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan bahwa seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global, sehingga menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah pemerintah dan otoritas ekonomi agar respon terhadap perkembangan global dapat dilakukan secara terpadu. Restu Wulandari, Ade Chandra, Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV.